Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sambas. Saya Elin Sofianti dari SMK Negeri 1 Pemangkat. Saya Mariza dari SDN 03 Pemangkat. Dan saya Hanafi dari SMA Negeri 2 Pemangkat. Calon guru penggerak angkatan 11 menyala terus sampai lulus. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya Pak Hanafi? Alhamdulillah, Bu, baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga Pak Hanafi. Baiklah, sebelum kita melakukan coaching nih Pak, sebagai awal saya akan melakukan berbagai pertanyaan sama Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan Pak tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Kemudian pada coaching kita kali ini Pak, coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Pak, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini Pak? Baik, Bu. Untuk coaching nanti, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama present, Bu, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot atau lebih tajam gitu kepada coachee saya nanti. Baiklah Pak, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak yang ingin diobservasi? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih ke mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak ya, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Oke, saya ingin coachee saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami coachee saya nanti, atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut, Bu. Baiklah Pak Hanafi, demikian dulu ya Pak pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya ya Pak. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu, Elin. Assalamualaikum, Bu Elin. Apa kabarnya, Bu Elin? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah, Bu. Iya, Bu. Kemarin kan Ibu ada meminta saya untuk berdiskusi, Bu ya. Nah, kira-kira apa, Bu, yang bisa didiskusikan pada hari ini, Bu? Begini Pak Nafi, saya itu mempunyai permasalahan dalam pembelajaran Pak, di mana siswa saya itu tidak aktif ketika pembelajaran di kelas saya. Saya juga bingung sebenarnya apa permasalahan mereka. Berarti di kelas Ibu itu ada beberapa siswa, beberapa atau satu orang, dua orang? Kalau mau lihat keaktifan siswa itu paling 1-2 orang yang aktif Pak, jadi hampir semua siswa itu tidak aktif. Jadi ada beberapa siswa yang ibaratnya kurang semangat lah, Bu ya, kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, apakah Ibu sudah pernah menelusuri penyebab hal tersebut, Bu? Sudah Pak, saya sudah beberapa kali melakukan observasi Pak ya. Saya tanya ke siswa, apa sih masalah kalian sebenarnya? Nah, di situ saya menemukan memang permasalahan yang paling dasar itu mereka itu tidak memahami kosakata. Kebetulan kan saya mengampu mapel bahasa Inggris kan Pak. Ya, jadi ya wajar aja sih tidak semua siswa itu bisa dan suka dengan pembelajaran bahasa Inggris. Memang faktor utamanya itu mereka tidak mengetahui kosakata dan mereka tidak mengerti. Otomatis mereka tidak akan mengerti dengan pembelajaran. Nah, jadi kira-kira seperti apa sih kondisi yang ideal yang mungkin nanti Ibu harapkan dari siswa Ibu? Saya sih mengharapkan siswa saya itu
paling tidak aktif Pak dalam pembelajaran. Bukan berarti mereka harus mendapat nilai 100, tidak. Paling tidak ketika pembelajaran mereka aktif, mereka berani mencoba walaupun salah, tapi mereka adalah keinginan untuk mencoba aktif di kelas saya. Betul Bu, memang itu siswa harus lebih aktif juga ya. Kalau begitu Bu, kira-kira apakah ada yang bisa Ibu Elin lakukan untuk meningkatkan motivasi atau keaktifan siswa tersebut? Sementara yang saya lakukan itu Pak, pertama saya memancing mereka dengan ice breaking. Nah, kemudian nanti di situ saya juga sudah menerapkan sistem saving point ya Pak. Tujuan saya di sistem saving point ini agar mereka itu berani untuk menjawab pertanyaan dan mereka akan mendapatkan poin kan Pak. Nah, dari saving point ini banyaknya poin yang akan mereka kumpulkan nanti akan membantu mereka di akhir pembelajaran. Jika nilai mereka anjlok, maka adalah ibaratnya tabungan mereka di poin untuk ditambah seperti itu. Dan alhamdulillah mereka ada beberapa yang sudah mulai antusias dari sistem saving point dan ice breaking. Berarti itu sudah termasuk ke metode Bu ya, metode pembelajaran yang Ibu lakukan Bu ya. Jadi Bu, itu sudah sangat luar biasa Bu apa yang Ibu lakukan Bu ya. Nah jadi gini Bu, kira-kira Ibu kalau misalkan kita rating, jadi rating misalkan dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode yang telah Ibu lakukan itu untuk menarik keaktifan atau minat belajar siswa tersebut? Sementara ini kalau saya rating dari 1 sampai 10 itu mereka udah berada di posisi 7 Pak. Jadi ibarat kalau misalnya di dalam KKM sih sebenarnya masih belum memenuhi KKM, tapi sudah alhamdulillah mereka udah ada mulai yang berani untuk berpartisipasi aktif di kelas saya. Berarti setidaknya udah ada peningkatan lah Bu ya setelah Ibu melakukan langkah-langkah tersebut. Baik Bu, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Elin lakukan dan bagaimana kemudian langkah-langkah tersebut Ibu terapkan kembali? Rencana yang saya lakukan, yang ingin saya lakukan yaitu saya masih mencari solusi terbaik supaya saya bisa melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana siswa saya semuanya akan berperan aktif di kelas saya. Oke Bu, kemudian komitmen seperti apa yang nantinya akan Ibu lakukan sesuai dengan rencana yang Ibu terapkan? Paling komitmen yang ingin saya lakukan yaitu saya terus belajar secara terus menerus, kemudian saya lebih sering lagi untuk mengupgrade ilmu saya terutama dalam metode pembelajaran yang interaktif, dan yang paling penting yaitu saya selalu sharing dengan rekan sejawat saya Pak. Ibu, ini yang terakhir Bu, kira-kira apakah ada dukungan Bu selain dari pihak lain lagi Bu? Pasti Pak, ya paling tidak rekan sejawat lah sesama guru bahasa Inggris. Baik Bu, semoga rencana yang Ibu lakukan berjalan lancar ya Bu ya. Kemudian, nah bagaimana nih Bu, kira-kira perasaan Ibu nih Bu setelah kita melakukan perbincangan sejenak tadi Bu? Alhamdulillah perasaan saya udah lumayan ya Pak ya. Jadi apa yang udah menjadi kendala sebenarnya selama ini bisa saya ungkapkan ya Pak. Paling tidak saya juga bisa bersama-sama dengan Pak Hanafi mencari solusi terbaik. Oke Bu, syukurlah kalau begitu ya Bu ya. Kemudian apakah ada hal lain Bu yang bisa kita bicarakan? Saya rasa cukup itu dulu ya Pak ya. Ya. Nanti kalau ada boleh ya Pak saya siap Bu, nanti di calling saja Bu. Saya senang Bu bisa mendengarkan cerita Ibu nih Bu, mungkin bisa juga menambah pengalaman juga untuk saya Bu ya. Nah, semoga kita bisa terus saling berbagi Bu, mungkin sampai jumpa nih Bu, mungkin bisa kita lakukan di lain waktu. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nafi. Assalamualaikum Pak Nafi. Waalaikumsalam Bu. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya bersama Bu Elin. Ya alhamdulillah Bu, sudah dilakukan Bu. Nah Pak, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi nih Pak. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator kekuatan siapa yang memang diinginkan Pak? Ya, dari coaching ini Bu sudah
Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Bu, alhamdulillah. Kemudian menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa membuat coach untuk dapat menemukan permasalahan yang dihadapi dan mencari solusinya gitu, Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak berdasarkan hasil dari melaksanakan coaching yang barusan dilakukan Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses cerita, Bu. Mungkin kalau tadi yang saya lakukan masih belum sempurna, Bu, ya, nanti akan saya sempurnakan dan akan mencoba lebih baik lagi, Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Kemudian demikian observasi kali ini Pak. Semoga dapat bermanfaat dan saya tutup ya Pak dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Video dari kami semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.